Halo semuanya, saya Adrian dari kelas 12 IPA. Saya akan menjelaskan lahirnya Liga Bangsa-Bangsa. LBB merupakan singkatan dari Liga Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi yang menjadi penengah atau perdamaian pada masa Perang Dunia Pertama. Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa, ada satu orang yang berada dalam berdirinya Liga Bangsa-Bangsa, yaitu seorang Presiden Amerika Serikat bernama Woodrow Wilson. Dia mengeluarkan satu konsepsi yang bernama Peace Without Victory. Peace without victory artinya perdamaian tanpa kemenangan. Ini adalah isi dari Peace Without Victory. Di antaranya, pertama, perjanjian-perjanjian rahasia tidak diperbolehkan jadi pada masa Perang Dunia Pertama. Ada beberapa perjanjian rahasia antara beberapa negara seperti Jerman dan sekutu-sekutunya maupun Prancis dengan sekutu-sekutunya. Kemudian yang kedua, semua bangsa mempunyai kedudukan yang sama, maka karena adanya hal tersebut tidak diperbolehkan yang namanya kolonialisme, imperialisme. Kemudian yang terakhir, pengurangan senjata terutama bagi pihak yang kalah seperti pada Perang Dunia Pertama, Jerman kalah sehingga memunculkan Perjanjian Versailles pada masa itu sangat memberatkan untuk pihak Jerman. Woodrow Wilson mengeluarkan 14 poin yang diberikan pada tanggal 8 Januari tahun 1918. Usulan tersebut kemudian diambil inti dari 14 poin sehingga memunculkan 4 poin yang sangat penting. Di antaranya, pertama, diplomasi rahasia tidak diperbolehkan. Kedua, pengurangan persenjataan. Yang ketiga, setiap bangsa diberikan hak menentukan nasib sendiri. Dan yang terakhir, pembentukan LBB. Pada poin terakhir inilah yang dianggap sangat penting, sehingga memunculkan satu organisasi Liga Bangsa-Bangsa. Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa pada 10 Januari 1920 di Jenewa, Swiss. Kemudian didirikanlah sebuah organisasi perdamaian pasca Perang Dunia Pertama bernama Liga Bangsa-Bangsa. Adapun tujuan Liga Bangsa-Bangsa tersebut diantaranya mencapai perdamaian dunia, kedua, menghindari terjadinya perang, ketiga, berusaha menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara damai, yang keempat, menaati hukum internasional dan perjanjian-perjanjian internasional, yang kelima, yang terakhir, memberi kesempatan hubungan antar negara yang terbuka dan adil. Dengan cara inilah, maka Perang Dunia Kedua, Eropa yang berusaha meredakan peperangan, namun dengan berdirinya LBB ini belum tentu bisa mengakhiri perang-perang yang ada di Eropa, karena ada beberapa negara yang kemudian melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui Liga Bangsa-Bangsa ini sendiri. Terdiri dari beberapa badan, diantaranya ada Sidang Umum, Dewan Keamanan, dan Sekretariat Tetap. Inilah pelanggaran-pelanggaran yang muncul ketika Liga Bangsa-Bangsa didirikan. Di antaranya ada 2 pelanggaran yang dilakukan oleh Jepang dan Jerman. Pelanggaran yang pertama terjadi pada tahun 1931. Jepang menduduki Manchuria, dan pada tahun 1937 menyerang Cina. Kemudian yang kedua, pada tahun 1938 Jerman menduduki wilayah Austria dan Cekoslowakia. Dengan adanya pelanggaran 2 tersebut, hal ini menyebabkan kedudukan LBB semakin berkurang, kekuatannya semakin mengecil, hingga menyebabkan adanya keruntuhan dari Liga Bangsa-Bangsa tersebut.
Poin-poin penyebab Liga Bangsa-Bangsa diantaranya yang pertama, tidak adanya peraturan-peraturan yang mengikat. Semuanya dilakukan secara sukarela. Kedua, tidak mempunyai alat kekuasaan yang nyata untuk menindak setiap negara yang melanggar. Berbeda dengan PBB yang saat ini berpusat di Amerika, LBB sendiri tidak memiliki alat yang benar-benar nyata untuk menindak negara-negara besar seperti Jerman dan Jepang. Kemudian terlalu lemah terhadap negara-negara besar. Terakhir, adanya pergerakan tujuan dari masalah perdamaian ke masalah politik. Sekian materi tentang berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Terima kasih.